Selamat malam. Salam menyan buat menyaner semua dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 127 Pambukaning Gedong Kencono Gelaring Arjopodo. Wah nih, dari judulnya aja kelihatannya udah seru banget nih. Nih Om Agung sudah bergabung. Halo. Halo. Oh, ini di Senen ya? Iya, betul. Ini Gimana? belum muncul ya, Mbak itu. Belum, masih di ini kali New Caledonia. Masih jauh, Om. Beda waktu lupa. Oh, enggak lupa. Kayaknya lupa waktunya. Ah, tuh dia. Oh, Mbak, Halo. Apa? apa gendut? Nggak apa-apa. Kan di sini kopen, Mas. Kalau di Jogja kan nggak kopen. Ya kan? Nggak kopen. Oh, oke. Oh ya, Mbak, ketemu Mbak untuk tempatnya yang itu. Yang itu. Yang apa ini? Yang ini loh, yang kayak ini loh, yang keluar-keluar tuh orang-orang tuh ngeklik di situ tuh. Ada ya? Jelas ada ya? Oh. Ada. Nggak lalu loh aku. Jadi waktu memberitahukan kan aku belum pernah ke sana dan itu nggak ada di ini toh, Mbak. Sama sekali tidak ada di internet kan itu. Ayo wes. Yang penting ketemu ya Mbak ya. Ketemu Mas. Aman. Ini aku masih pengen di dalam cerita, keabu. Ini masih aku dalam keabu-abuan yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa gitu, terlalu abu-abu. Aku masih di dalam abu-abu. Nggak ngerti. Masalahnya memang tidak bisa kalau lewat online kayak gini nih. Karena ini menyangkut terhadap sesuatu di negara lain kan, jadi jangan diungkap di sini. Nanti tidak ada sesuatu dengan wilayah itu gitu. Jadi menyaner, jadi di ini aja kita cuma iseng aja tadi, nggak sengaja kesebut aja tadi ya Mbak ya. Ya, oh. Enggak sih, itu nggak sengaja. Bukan nggak sengaja, pura-pura nggak sengaja. Oh. Kenapa? Nyambung dengan yang di Bali kan Mbak? Iya Mas. Ya wes, kecil ya suaraku ya? Aman. Di aku aman. Sandaran gini kedengeran nggak? Aman. Kalau dia apa suara jelas sih sebenarnya. Oke. Daripada mungkin segera aja dimulai. Ya, udah jam 1. Oh. Ya hampir sedih Mbak. Bedanya berapa jam sih berarti? Kalau jam 1 tuh berarti 4. Beda 4 jam. Semangat Mbak. Oke. Thank you Arya. Iya. Slide 1. Dalam bahasa Jawa Kawi maupun Sanskerta, arca berarti patung. Kalau itu sudah pada mudeng lah, kalau arca itu patung, atau reco atau arca itu patung ya. Oke lanjut Mbak. Slide nomor 2, patung terbuat dari berbagai macam. Ada yang dari batu, tembaga, emas, dan lain-lain. Tergantung orang yang bikin ya, dan kemampuan dan kemampuan finansialnya sama kemampuan seninya kan. Yang jelas itu macam-macam, bisa dari apapun lah patung itu dibuat. Lanjut Mbak. Slide nomor 3, sangat banyak model patung yang ada, dan patung digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis makhluk di masa lalu dalam bentuk trimatra atau 3D. Ya seperti itulah, lihat aja langsung. Lanjut Mbak. Slide nomor 4, namun banyak yang menganggap itu cuma mitos, dan itu terserah kepada yang menganggapnya.
Kalau menganggapnya hanya mitos saja, maka pencarian akan berhenti di kata mitos saja, tanpa memikirkan bagaimana cara melihat keberadaan makhluk yang dipatungkan itu. Betul-betul ada ataukah tidak? Ya, karena kan apa-apa itu tergantung dari kemampuan melihat ya, dan kemampuan seberapa sampai poncondriane gitu kan. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan dua mata, bukan mata satu, ya mungkin yang kelihatan ya itu mitos. Lanjut, Mbak. Oke, slide kelima, karena keterbatasan panca indera akan membuat kita mengabaikan, akan tetapi apakah pengabaian itu sebenarnya memang layak diabaikan, atau memang karena ketidakmampuan dalam mencari, maka pengabaian untuk mengalihkan dari ketidakmampuan. Loh, sekarang gini loh Mbak, masalahnya seperti bis pahala kencana yang nyasar di gerobokan aja, itu kan dianggap mitos Mbak, walaupun terjadi gitu kan. Karena ketidakmampuan teknologi Mbak, karena ya, teknologi kan memang pada dasarnya tidak akan bisa menjelaskan menyan. Itu buktinya tuh yang di atas kita ini yang di ini yang itu dosennya aja dibukem ya Mbak. Ya, Aku udah anteng loh Om, baru slide 5. Baru. Tahu ilmu pengetahuan nggak tahu menyan belas bisa dibunuh dengan tes gitu. Oke, Mbak, silakan ya Mbak, yang keenam. Ya, yang keenam, karena mampu dengan bisa itu terkesan hampir sama, tapi bisa juga berarti sesuatu yang lain. Waduh, kalau bersama kita bisa itu karena bisa itu bisa berarti dapat atau berarti racun ular kan. Jadi kalau bersama kita bisa itu bersama kita racuni atau bersama kita mampu gitu kan. Tapi pada beda loh arti kata mampu dan bisa. Jadi jangan mengatakan bisa ya Mbak ya. Lanjut Mbak. Slide nomor 7, karena bisa juga berarti bisa ular, maka mampu itu sangat berbeda dengan bisa, maka jangan pernah mengatakan kita bisa, karena itu artinya kita ini racun. Makanya dulu pernah loh ada yang berusaha ngeklaim temuan piramid kita itu Mbak, terus kemudian ya karena mereka merasa bisa ya sekarang kena bisanya beneran kan. Ya, itu mungkin kata-katanya kami juga bisa, mungkin gitu ya Mas ya? Oh. Jadi kan sekarang merasakan kena bisa nih loh. Berani nyolong. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-8. Yang aneh, mengapa kata bisa dapat menjadi dua arti. Bisa berarti mampu atau dapat melakukan, tapi bisa juga berarti racun ular. Ya makanya mereka bisa Mbak. Lanjut Mbak. Tergantung bisa mana nih yang dipilih ya. Nomor slide ke-9. Maka mengeluarkan bisa dapat diartikan mengeluarkan kemampuan. Tergantung kita akan mengartikan apa. Tapi kalau ada pernyataan kita bisa, maka juga berarti kita racun ular. Tinggal mana yang kita pilih ya. Tapi kalau kita sih milihnya bukan yang itu, makanya sebaiknya kita ngomong mampu gitu kan, bukan bisa. Lanjut Pak. Oke, slide ke-10. Kalau bisa juga berarti mampu atau dapat melakukan, maka jelas itu justru menunjukkan ketidakmampuan, bukan kemampuan. Entah sejak kapan pertama kali kata bisa menjadi mampu digunakan. Karena merasa kan ada istilah rumangsa bisa ning rasa rumangsani tuh Mbak di zaman sekarang itu karena banyak loh yang merasa ngerti ini itu tapi sebenarnya nggak tahu, sebenarnya cuma analisa itu, jadi bukan karena benar-benar tahu. Akibatnya ya ada yang sampai bablas angin tenan karena yang di Berarti kalau kata bisa diganti kata mampu, merasa mampu, neng sebenarnya nggak mampu gitu ya Mas? ya. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-11, jadi bisa itu seharusnya bukan mampu, karena bisa itu seharusnya jauh dari mampu. Nah, iya, namanya fenom itu kan bukan mampu Mbak. Lanjut Mbak. Slide ke-12, maka jangan mengatakan bisa, karena kita ini bukan makhluk berbisa, dan kita memang tidak akan pernah berbisa. Ya tapi mungkin ada yang merasa dirinya berbisa loh Mbak.
Kan itu terserah kepada yang pengen mengaku sebagai apa gitu kan, dia jenis bangsa apa gitu kan. Jadi kalau kalau mereka ada yang merasa jenis bangsanya adalah bangsa yang seperti itu, kenapa kita larang? Lanjut, Mbak. Rombongan, rombongan bisa. Slide ke-13, karena tidak semua bisa ada serumnya, terutama dari ular weling. Lanjut dulu aja. Slide ke-14, weling dalam bahasa Jawa berarti pesan. Jadi sebenarnya aneh kenapa pesan itu justru ada dalam bentuk ular. Mungkin lanjut aja karena udah jelas. Slide ke-15, tapi satu hal yang kita ketahui, kalau ular weling itu matanya pasti rabun, terutama pada saat berganti kulit. Itu mungkin kalau orang-orang penggemar reptil pasti udah tahu ya. Pada saat ganti kulit itu kan termasuk ganti kulit di matanya ular. Jadi dia akan tambah rabun dan nggak bisa melihat apa-apa itu pada saat ganti kulit. Main paling galak-galaknya pada saat itu. Lanjut, Mbak. Emang matanya ganti kulit, Mas? Ya, semata-matanya. Gile. Itu loh, karena waktu pas di hutan itu kita kan nemu kulit ular itu yang sudah kelungsungan itu, Mbak, itu kan ada bagian kepalanya juga masih kelihatan ada ininya juga, bagian matanya nggak lubang kok, tapi juga ikut ada itunya. Oh, soalnya itu mungkin kayak pakai kacamata dan nggak kelilipan ya, Mas. Lah, justru nih ke tanah. Iya. Slide ke-16, meskipun bisanya paling berbahaya dan tidak ada serumnya, ular weling juga merupakan hewan yang pemalu. Kalau ketemu manusia cenderung menghindar atau malah menyembunyikan kepalanya. Sebenarnya ular itu paling berbahaya kan ular weling ini ya, karena nggak ada serumnya, walaupun mungkin yes pokoknya yang jelas ini mematikan gitu kan. Tapi kalau ketemu ular, kalau ketemu orang biasanya nggak ngejar sih, biasanya malah dia cenderung sembunyi atau kabur. Setauku loh, waktu aku masih kecil dulu kan sawah, kadang-kadang bandel Eh, tuh jangan gambar. itu karena apa, Mas? Insecure ularnya. Sedia amat, Mbak. Itu namanya naluri alami dari suatu makhluk bahwa dia ngerti risiko risiko bahwa ini loh kalau melukai suatu makhluk yang lain atau membunuh dia ini hukuman itu nalurinya ada di sana gitu loh. Jadi dia milih milih pergi supaya dia tidak harus nanggung gitunya. Setelah dia jadi seperti itu jangan jadi seperti itu lagi gitu. Tapi naluri itu dia nggak bisa jelasin, cuman itu kebawa aja sama nalurinya dia. Oke. Ya nanti dicerna lagi, Aryo. Ngerti, aku udah ngerti, Slide Mbak. Aku ke... udah ngerti, Mbak. Oh ya, oke. Nah, kamu terus sih, ikutin aku. Slide ke-17, ular weling juga ular yang dalam mencari mangsanya lebih menggunakan indera penciumannya. Jadi bukan menggunakan matanya. Ya, dengan penciuman ya, tapi karena mata ular kan pada dasarnya rabun, jadi pencariannya menggunakan penciuman, jadi daya yang lain, indera yang lain yang digunakan. Begitu kata temanku yang ini ya, ahli reptil. Oke. Slide ke-18, hal itu seperti menyindir bahwa ada weling yang kalau mencari mangsa bukan dengan mata, atau ada perintah kalau mau mencari bukan dengan indera mata. Semua di alam itu kan serba sandi ya, tergantung kita mengerti nggak sih yang dimaksud gitu kan. Kan bisa aja itu ular dikatakan ular zebra cross gitu, kenapa dinamakan ular weling gitu kan. Kenapa nggak dikatakan ular biarpet atau ular pada abang putih gitu, bukan dikatakan ular zebra cross juga kan ya, tapi dikatakan kenapa weling. Ya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh leluhur kenapa dinamakan itu. Di negara lain namanya bukan weling kok. Lanjut, Mbak. Slide ke-19, ular weling juga sering berada di bawah tanah. Biasanya bersarang di tempat yang lembab. Jadi ciri-ciri seperti itu juga harus kita perhatikan. Karena apa? Itu berarti menunjukkan apa gitu. Oke, lanjut dulu aja, Mbak. Slide ke-20 ini seperti menunjukkan adanya sesuatu weling atau pesan yang disembunyikan di bawah tanah di tempat yang lembab. Nah, mulai jelas ya. Jadi lanjut dulu.
Slide ke-21, maka terkadang keberadaan ular weling akan menuntun untuk menemukan di mana situs asli Mojopahit disembunyikan. Jadi saya tidak ngomong Majapahit ya, tapi ngomong Mojopahit loh. Ya toh, maka di sini jangan mencari di sini kita tidak mencari nama Majapahit sama sekali karena Majapahit nggak tahu di mana. Kalau Mojopahit jelas nggak akan jauh dari Cibubur. Lanjut Mbak. Slide ke-22, karena keberadaan ular weling juga bisa digunakan untuk melindungi situs besar yang ukurannya di luar dugaan manusia peradaban sekarang. Itu yang moto di atas kita itu yang berhasil memfoto. Lanjut Mbak. Aduh, nggak Slide sempat lanjut. ke-23, meskipun ular king cobra itu juga belang-belang, namun bukan ular king cobra yang dapat dijadikan patokan untuk mencari keberadaan situs besar. Karena lambang yang digunakan oleh leluhur kita memang bukan king cobra sih. Kalau king cobra yang menggunakan kan lambangnya ada di negara lain yang menggunakan lambang itu untuk ini ya, apa namanya, untuk ular yang dianggap nakut-nakutin gitu. Walaupun king cobra juga weling apa namanya juga belang-belang gitu. Kan sama-sama belang-belang hitam putih tapi itu dikatakan ulo sendok, tapi kalau yang satunya kan dikatakan ular weling. Kenapa namanya weling gitu kan? Lanjut Mbak. Slide ke-24, bahkan semua jenis ular yang bisa mengangkat kepalanya sampai mirip sendok tidak dapat dijadikan patokan pencarian. Karena memang bukan itu yang dimaksud leluhur, itu bukan di daerah yang menghasilkan apa yang ada ular sendoknya gitu kan. Kalau yang jelas yang ada welingnya, yang weling itu apa maksudnya kan tadi udah dijelasin di atas. Lanjut Mbak. Slide ke-25, juga ular yang besar dan panjang sangat tidak bisa dijadikan patokan pencarian situs Mojopahit. Ya, karena memang bukan weling kan, karena tidak ada pesan di sana gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-26, hanya ular weling yang dapat dijadikan patokan karena di sela-sela patung besar pasti ada daerah lembab yang dapat dipakainya bersarang. Tapi yang besaran ular weling ya, jadi bukan king cobra ya. Lanjut Mbak. Slide ke-27, jadi selain ular weling hitam putih, tidak ada yang bisa menunjukkan arah di mana situs itu berada. Tapi cuman ini kan hal yang berbahaya ya, jadi sebaiknya jangan dicari di lapangan deh. Tapi kalau mau mencari ya resiko tanggung sendiri ya, karena ini ular yang tidak ada penangkal bisanya, walaupun itu ular pemalu. Lanjut Mbak. Nggak jadi, Om. Nggak jadi. Kalau Nggak, yang itu Mas, yang kuning putih, kuning putih, kuning hitam. Cincin emas, bukan Mbak. Oh itu Bukan. beda namanya. Bukan weling. Bukan weling, itu beda lagi kasusnya Mbak. Tapi lucunya Om, maksudnya internasional itu mengakui ular weling itu sebagai blue crate. Padahal warnanya nggak ada biru-birunya. Ya. Internasional warna biru. Lah yang lucu kenapa kok nggak dikatakan ular zebra cross gitu ya? Atau dikatakan ular belang-belang gitu. Ular zebra gitu. Kan atau jalan zebra cross kan mirip itu kan. Jadi kenapa itu dikatakan ini dan kenapa juga itu apa namanya? Kenapa harus pakai nama weling gitu loh? Dan jelas-jelas leluhur weling itu artinya kan pesan ya, jelas-jelas loh artinya pesan, dan itu tidak perlu pakai perumpamaan loh, itu jelas bahasa yang jelas, weling itu pesan ya kan. Ini makin bingung. Oke lanjut. Slide ke-28, zebra juga hewan yang belang-belang hitam dan putih, tapi belangnya tidak searah garisnya. Ya, tapi juga dikatakan kuda weling kan juga enggak toh Mbak. Apa loh Mas itu? Kuda weling. Itu ternyata kan cuman ular doang gitu loh. Kenapa kok enggak zebra nggak dikatakan weling juga gitu loh. Ular weling, ini kuda weling gitu kan harusnya ya. Iya.
Tapi kayaknya cocoknya Z. Itu sih, Mas, emang. Bukan weling sih. Kurang, apa ya, kayak kurang garang gitu ya nggak sih? Hewannya. Cocok yang ular. Eh, aku tadi sampai nyari di Brainly, Om. Ada, jadi kalau tahu Brainly itu situs yang tanya jawab itu loh. Artinya weling. Aku pengen nyari. Ah. Nah, artinya pesan. Oh, pesan. Pesan. Pesan tuh ada dua pesan ya, pesan makanan di GoFood. Order. Oh iya betul. Atau ini apa ada suatu sandi yang bukan sandi apa itu namanya kata-kata yang wasiat kata. Ini ada katanya wasiat Om kata lain. Kata-kata penting gitu, wasiat. Nah, benar. Nomor berapa ini tadi? 28 Om, sekarang 29. Oh, 29 sekarang. 28 tadi dulu. Iya, 28. 29 maksudnya sekarang. Oke. Mbak, lanjut. Slide ke-29 malah belangnya zebra justru lebih banyak garis belang yang melengkung dibanding garis belang lurusnya. Ya, belangnya zebra beda ya. Dan ada yang belangnya tabrakan. Itu kalau belangnya ular weling tadi kan belangnya nggak tabrakan ya. Ya. Bentuknya belangnya zebra seperti itu nggak cocok dong kalau dijadikan pembatas namanya tempat menyeberang jalan. Harusnya dikatakan weling gitu, bukan zebra weling cross gitu ya harusnya ya. Bener Mas, kalau mau tetap pakai nama zebra cross berarti itu apa ya, belangnya di itu diubah menyerupai yang ini yang asli. Lanjut Mbak. Slide ke-30, zebra juga berjalan dengan kaki bukan merambat atau melata. Ini nggak cocok kan kalau dikatakan untuk zebra cross nggak ada kakinya ya Mbak, dan itu berarti lurus loh kayak ulo loh malahan. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-31. Karena ada 30 ini disclaimer dulu Mbak Haryo, monggo disclaimer. Oke. Ini kemarin ada kiriman lagi. Enggak kiriman lagi bukan. Bentar. Oh enggak. Untung ada suara delay-nya. Terima kasih. Semua ini kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Wah, tapi ini Aryo, suaranya agak hilang gitu loh. Ulang lagi biar lebih jelas suaranya Aryo. Iya, coba ya sebentar ya. Coba sekali lagi. Kayak gitu loh suaranya. Macet-macet. Oh iya, sama berarti. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Apa namanya ya masih mengobat tapi masih kelihatan. Yang juga sih. Oke, lanjut Mbak. 3. Nanti aku coba cari akal dulu biar. Akalnya masih di sini kan, yuk. Oh, masih bukan di sini, bukan. Kok dicari? Salah aku mah. Lanjut monggo. Slide ke-31. Zebra secara bentuk mirip dengan kuda, tapi belang-belang. Juga tidak dinamakan kuda belang. Pun tidak dinamakan kuda weling. Nah itu loh, tapi yang namanya pakai weling di Jawa kok cuman ular gitu loh. Itu kenapa? Gitu. Harusnya kita mulai nanya dong bahwa ada yang disembunyikan luhur itu apa gitu maksudnya. Lanjut Mbak.
Slide ke-32, maka zebra sangat tidak ada kaitannya dengan kata hati-hati, karena zebra memang tidak berbahaya bagi manusia. Ya itu. Tapi kenapa untuk penyeberangan itu yang dikatakan hati-hati itu yang tulisan ya, hati-hati kalau ada tanda zebra cross ya. Itu kan nggak nyambung ya harusnya. Tapi kalau hati-hati ntar nginjek ular itu harus hati-hati gitu kan. Nah, benar. Kalau nginjek kuda, nginjek zebra itu nggak perlu hati-hati mbak. Karena dia pasti akan kabur sendiri. Gitu. Tapi ya, ular hati-hati ya gitu. Oke lanjut. Apalagi ular ruling ya. Iya. Yang Slide ke-33, tapi ular weling lebih berbahaya dan bisanya ada di tanah serta berjalan merambat. Biasanya ada di tanah serta berjalan merambat. Jadi yang digambarkan di tanah dan seolah-olah seperti merambat itulah yang seharusnya dikatakan weling gitu kan. Bukan dikatakan zebra. Lanjut Mbak. Ya, tapi kan itu cuma dongeng kan Mas. Nggak perlu dipercaya sama sekali. Slide ke-34, maka penamaan tanda tempat orang menyeberang seharusnya bukan zebra cross karena lebih mirip ular weling yang melintang. Dalam negeri dongeng. Jadi kan jelas ya, ini menyeberang dari satu tempat ke tempat lain kan, menyeberang jalan gitu, menyeberang ke satu peradaban ke peradaban lain itu petunjuknya ada di tanda welingnya itu kan. Lanjut Mbak. Saat ke-35, sehingga disadari atau tidak, kalau mau menyeberang ke sisi lain jalan harus melalui jalan yang digaris-garis hitam putih. Jadi harus tahu di mana welingnya berada gitu kan, harus tahu pesannya berada di mana, baru kita bisa nyebrang. Tapi kalau tidak ya hanya teori berarti nantinya, gitu. Cuman merasa tahu tapi nggak tahu. Jadi itu tadi merasa bisa, jadi bisa itu malah. Benar Mas, karena kebanyakan tuh zebra cross itu tuh nggak dipakai untuk nyebrang kalau di sebuah negara yang lain gitu kan. Tapi kalau yang di sini nih, itu kalau orang nggak nyebrang di zebra cross gitu tuh mobil nggak mau berhenti Mas. Jadi tetap terjang gitu loh. Jadi kalau nggak lewat di zebra cross yang benar, itu tuh berbahaya gitu. Jadi kan kalau yang di negara yang lain itu kan pada nggak pakai zebra cross, berarti kan sebenarnya dia nggak tahu kan? Iya, welingnya di mana gitu kan Mbak? Nggak tahu. Makanya lebih berbahaya makanya Mbak kan. Bisa salah jalan gitu kan kalau misalnya nggak lewat welingnya itu kan. Ya lanjutlah. Aku merasa bisa tadi kan. Iya. Mungkin malah nggak salah jalan yo, nggak sampai. Jadi baru mau nyebrang udah hilang, ya kan Mas? Beda rumah Mbak. Mau pulang ke rumah beda rumah aja. Rumah sakit. Slide ke-36. Ini seperti sindiran yang sangat jelas bahwa untuk menyeberang ke peradaban yang asli haruslah melalui weling. Ya tapi welingnya itu harus diketahui di mana dulu gitu, bukan kemudian asal weling aja gitu kan Mbak. Weling yang bagaimana itu kita juga harus paham. Makanya di beberapa tempat yang di pinggir pantai terutama yang berhubungan dengan yang dikatakan orang daerahnya mistis banget gitu, itu pasti ular welingnya banyak. Tapi kalau ular weling yang di laut itu ini ya, ekornya itu kan mirip kayak lele itu, terus lidahnya itu kayak kuning gitu biasanya. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya kalau di Pantai Krakal itu bisa sampai kayak mie banyaknya itu. Dan yang paling gede itu kepalanya aja bisa segini itu, panjangnya bisa berapa meter itu. Pokoknya lucu deh Mbak. Lanjut aja. Slide ke-37, karena weling yang digunakan untuk menyeberang di Mojopoe dikenal dengan nama olor. Maka di Jawa mengenal kata lor atau utara. Itu juga dipakai untuk nyebrang ke selatan ya. Makanya kan karena posisi kerajaan utamanya nanti ada di selatan, berarti penyeberangannya dari lor, dari utara gitu kan. Lanjut Mbak. Slide ke-38, maka sangat tidak mungkin menyeberang ke peradaban besar tanpa menggunakan olor. Olor itu ada banyak, tapi tidak di setiap tempat. Olor hanya ada di beberapa daerah yang sudah ditentukan.
Tapi yang paling ini ya, kalau kalau misalkan walaupun ketemu si olornya itu, tapi kalau misalkan dia bukan orang yang diizinkan menyeberang, ya diembat sama si olor, Mbak, malahan. Makanya hati-hati. Lanjut, Mbak. Makanya kata-kata hati-hati itu pas ya Mas kalau sama itu ularnya. Ya. Dan Cocok. lebarnya juga segitu gitu kan olor, tapi panjangnya lebih panjang, tapi lebarnya sih cocok sih. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-39, dan kalau menyeberang di atas olor akan aman kalau mentaati aturan yang sudah pernah digariskan oleh Mojopahit. Yang jelas kan kalau zaman dulu itu kereta dan sebagainya itu tak diletakkan di atasnya olor itu dulu, baru kemudian kan ditarik ke selatan. Kalau dulu kan gitu ya. Kalau zaman Bapak Pelaret dulu juga gitu kan, menggunakan mobil Fiat yang sekarang ada di museumnya beliau itu kan gitu juga, menggunakan olor juga. Nah, itu mungkin kapan-kapan kalau sempat kita coba, Mbak Aryo juga. Tapi kalau Baru mau Ini ngomong Mas, aku nggak diajak. Baru Nah, ngomong. kalau dia Mas, apa namanya, ada yang takut. Oh, enggak. Tenang. Aman. Aman sentosa. Kenapa? Mas, apa namanya? Itu kan ada apa komentar, ada beranglor sama berangkidul itu kan aku juga sering tuh dengerin kata-kata itu termasuk salah satu yang dimaksud itu bukan sih Mas, atau beda lagi Iya, emang beranglor berangkidul. itu berarti kan ada daerah yang di utara sama di selatan yang belum pernah kita lihat, toh, Mbak, di seberang sana itu loh. Makanya kan ya lagu kebangsaan kita aja kan di sanalah aku berdiri, Mbak, bukan di sinilah aku berdiri gitu kan. Kalau Mbak bener sekarang ngomong di sanalah aku berdiri lagi di negara nih Wong Liyo. Kalau aku kan ini di negara aku sendiri, tapi aku ngomongin di sanalah aku berdiri gitu loh. Iya, kan aku di negaranya itu Mahesasuro. Aman. Mbak, belum, Mbak. Yuk, 40. Slide ke-40. Jadi jangan pernah menyeberang tidak pada tempatnya atau menyeberang ke peradaban besar tanpa menggunakan olor. Ya sekarang ngelihat aja tuh belum tentu bisa kan, Mbak. Terus kemudian nekat nyebrang. Lah nyebrangnya itu nyebrang nandi gitu kan. Tapi kalau yang paling gampang kelihatan kan ada peradaban besar yang paling kelihatan yang di selatan. Karena apa? Jelas lautnya di atas daratan. Jelas banget itu. Kita lihat bisa menggunakan teropong dan sebagainya kan bisa diukur tuh berapa derajat ketinggian di laut selatan itu. Nah, kalau di situ mau nyebrang dengan gagah-gagahan, dengan rumangsa bisa tadi, Mbak, ya bahaya kalau di sana. Nah, itu jangan diikuti kalau seperti itu ya. Lanjut, Mbak. Sama ini Mas, kalau kapan hari teman yang di Bali itu nyoba ekspedisi yang di laut itu, dia merasa naik waktu ke arah ke selatan, yang naik itu loh Mas, yang jeep atau apa itu, pokoknya yang jet ski atau apa itu kan merasa kayak bedel gitu kan, kayak naik terusan gitu kan. Kalau yang di sini itu apa ini ombak nggak ada ombak kayak gitu loh Mas, kayak cuman kayak danau gitu loh kesannya lautnya itu. Nah, Aneh loh Mas. Tinggal di sini sama-sama menghadap ke laut yang luas juga kan, tapi karena laut kita bisa lihat kok pakai ini kan posisinya kalau diukur kan nanti ada di bawah, bukan seperti laut selatan kita ada di atas. Itu menunjukkan apa sih? Itu menunjukkan bahwa kenapa ombak itu sebenarnya bukan karena cerita teori yang macam-macam, memang lautnya lebih tinggi daripada daratan. Itu kalau dunia itu madep ke ini kan ya Om, ke Pasifik ya Om. Samudra Pasifik ya? Ya nggak sih? Di timur. Ada di Samudra Pasifik, bukan menghadap sih, ya nggak sih? Dia memang dikelilingi lautan, tapi laut lepas yang besar itu juga ada. Di sana menunjukkan bahwa gelombang itu kecil gitu loh, Aryo. Yang dilihat sama Mbak Vicky di sana, Bapak, itu lautnya memang nggak setinggi di daratan, nggak setinggi yang laut selatan. Di laut selatan kan waktu kita ukur kan, kalau kita ukur berdasarkan garis horizontal ke bawah, berdasar yang batu, bandul batu itu kan di atas 90 derajat kan.
waktu dari pantai itu loh, Aryo. Iya, iya. Walaupun kita ukur masih di atas 90 derajat kan. Tapi kalau Hmm. dikaliin enggak, arahnya ke bawah. Gitu kan. Jelas ada yang ditutupi di Laut Selatan kan. Cuman karena teorinya terlalu banyak yang digunakan, akhirnya malah teori itu menutupi hal yang sebenarnya ada apa di sana gitu kan. Tadi itu yang kata-kata di awal karena udah percaya mitos. Ya udah Iya, berhenti aja di mitos. nah itu. Nah, karena ilmu pengetahuan itu membuat apa namanya? Membuat hilangnya teknologi menyan gitu kan. Iya enggak? Iya. Dan sebenarnya kalau ada teknologi menyan itu memang tidak bisa dikalahkan dengan teknologi apapun itu akan susah gitu loh. Karena memang tidak terdeteksi kan itu. Deteksinya lain gitu loh. Ya lanjut, Mbak. Sama ini Mas. Ini sambil laptopku tadi agak trouble. Intermezzo dulu. Sama ini Mas, kemarin kan waktu pameran itu kan sempat mamerin pusaka kan. Nah, itu tuh kan kebetulan pusakanya itu kan dipegang tuh sama orang lain, misalnya kan lagi diberdiriin gitu kan. Terus itu kan dipegang gitu kan. Mungkin menurut dia itu ada magnet atau gimana gitu kan. Dia tuh mau ngembaliin gitu kan. Nggak bisa dong. Terus dia masukin itu loh, maksudnya kayak dia masukin ke warongkonya. Terus dia sambil kayak ketakutan gitu kan. Ngasih tahu ke istrinya. Setelah itu istrinya tuh ngasih tahu ke aku. Kan kebetulan yang jaga pameran kan aku kan. Terus kayak, aduh itu tadi apa suami aku tuh pegang ini tapi nggak bisa ngembaliin, nggak bisa ngeberdiriin lagi gitu. Terus gimana? Kayak ketakutan gitu loh Mas. Terus aku, loh kenapa gitu kan? Terus aku ambilin, oh ternyata dia itu tuh megang, terus dia mungkin merasa, ini mungkin gampang gitu kan untuk berdiriinnya, ternyata nggak bisa. Terus, oh ternyata tetap nggak bisa dikalahin. Tetap menyan nomor 1 ya. Hmm. Di dunia ternyata menyan masih menang ya. Terus Berarti anehnya lagi tuh gini Mas, kan ada part yang aku tuh pameran tapi pusakaku ketinggalan gitu kan, maksudnya nggak kebawa karena udah bawa barang kebanyakan gitu kan. Terus aku tuh mikir ya udahlah nggak apa, 1 hari aja nggak bawa gitu kan. Ternyata tiba-tiba sore diajak meeting dong. Dan aku kan mikirnya kalau meeting sama orang-orang bule kan ya nggak mungkin ngomongin hal-hal yang mistis gitu kan. Tahu dong meetingnya malah ngomongin keris ya nggak? Aneh loh. Malah ngomongin keris yang flashback gitu loh, kayak kemarin tuh gini malah terus jadi itu pada ngomongin, oh kalau di negaraku tuh gini, di negaraku tuh ini, Mas sharing gitu Mas. Ini kita kan topiknya ngomongin budaya, maksudnya batik gitu kan ya. Kenapa malah ngomongin keris gitu? Lucu. Itu kan dituding ke pesawat. Tapi yang ngomongin tuh bule-bule gitu Mas. Mas? Kalau dituding ke pesawat dan pesawat yang terbang bisa turun, itu mereka lebih histeris Mbak. Tapi jangan ya, penting. Om jangan ngomong Om. Kalau enggak aku penasaran loh. Ini aku tuh penasaran orangnya loh. Mending jangan dikasih ide Mas, saya daripada dipraktekin. Iya. Aku tuh orangnya gampang penasaran loh. Tapi Mbak, apa namanya memang perlu sih menunjukkan bahwa sesuatu yang diberikan oleh leluhur kita itu memang beda dengan yang di negara lain. Kalau negara lain itu mereka ngomong punya ini punya kampak yang hebat kayak atau apa, itu tetap tidak seperti itu gitu. Kenyataannya tetap tidak seperti itu kan. Enggak, tetap beda. Berarti di Amerika katanya punya ini pusaka dan sebagainya, ternyata tidak seperti itu juga. Tetap hanya di negara kita kok. Jadi negara kita itu tidak cuma di Jawa loh Mbak, di Bali juga begitu, di Sumatera juga begitu, di Sulawesi juga begitu gitu loh. Benar-benar tidak dimiliki negara lain yang aku tahu. Tapi benar. Yang menggunakan orang yang benar ya, yang gunakan orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, nah ini ya nggak ini. Terus tahu nggak sih Mas? Ini aku mah pamer ya, nggak apa-apa ya guys. Ini ajang pamerku hari ini. Aku dengan senang hati mendengar loh. Tahu nggak sih Mas, kan waktu opening itu kan aku mikirnya mau pakai baju biasa gitu kan, mesti kayak pakai batik biasa gitu kan. Tapi tiba-tiba itu aku disuruh pakai baju yang kebaya gitu kan. Terus aku kan ngasih tunjuk foto ageman gitu loh Mas. Dan aku mikirnya mau aku pasang ke manekin supaya kelihatan kalau orang Jawa tuh pakainya seperti ini loh, nggak kelihatan kayak miskin gitu loh, karena kan pakai bling-bling gitu kan Mas.
Gitu. Ya kali masa dikiranya miskin terus gitu kan. Terus aku mikirnya ya udah gitu kan. Ternyata sama bapaknya itu ini dipakai aja, jangan sampai cuma dipasang di manekin gitu. Sayang senimannya itu harus jadi bintang lah hitungannya ya gitu kan hari hari opening itu. Nah, kan aku juga bawa itu mas apa pusaka kan aku taruh di belakang gitu kan. Aku pikir tuh orang itu bakalan nggak ngeh gitu loh kalau bawa pusaka, ternyata nggak. Banyak orang yang notice dan apa ngefoto diam-diam itu loh kayak paparazzi gitu loh mas. Aneh kan. Padahal kan nggak terlalu kelihatan kan, nggak di depan kan, di belakang punggung gitu kan. Ternyata pada ngeh. Makanya itu setelah itu waktu rapat ngomongin pusaka karena itu mas. Dan Aku juga karena juga apa yang itu berdiri apa dia apa ngesenggol pusaka yang lagi berdiri gitu loh mas. Itu yang bikin bikin rapatnya endingnya ngomongin pusaka karena itu. ya yang jelas kan gini Mbak ya, memang di Jawa kan seharusnya kalau pakai pakaian adat itu harusnya lengkap ya. Lengkap itu artinya kalau perempuan yang bawa patron, kalau laki-laki yang bawa keris gitu kan. Kalau kurang itu ya kudu itu nggak lengkap gitu kan. Karena kelengkapannya ada sampai di situ dan itu pun masih ada nanti kapan pakai pusaka yang ladrang, yang gayaman itu beda-beda lagi. Tapi kalau untuk acara seperti itu sebaiknya pakai yang ladrang sih, bukan yang gayaman. Cuman masalahnya pakemnya untuk patron itu kan beda dengan keris ya. Tapi masalahnya kan zaman sekarang sangat susah kan. Ternyata nyari nyari rangkane patron itu bener ngalami dah sekarang. Bener, bener sah. Sama ini tau gak sih yo? Ini aku cerita ke Arya ya mas. Tau gak sih Kenapa kapan hari Mbak? itu kan yo? Kan pusaka aku kan aku taruh di koper kan ya. Terus itu Iya. tuh patah yo warongkonya. Terus aku kan mikirnya, aduh besok nggak bisa Ah, tampil dong. Ini pusakanya hmm, nggak bisa diberdiriin gitu kan, karena kan patah mm-mm. kan. Terus suatu ketika kan aku ada kayak 7 hari lah untuk persiapan mau pameran. Terus aku telepon Mas Agung, gimana nih Mas, pusaka aku warongkonya patah gitu kan. Mas Agung, ya dilem aja Mbak gitu. Nanti dikasih tahu kalau nanti waktu udah pulang di Jogja diganti yang baru. Terus Mas Agung bilang siapa tahu nanti dia masih mau berdiri gitu kan. Aku mikirnya ya nggak mungkin lah ya bisa berdiri karena kan mestinya kayak ibaratnya kayak orang itu bajunya udah sebel-sebel masa mau tampil kan ya nggak mungkin kan. Bisa yo. Setelah selesai telepon aku lem, aku berdiri. Kok bisa sih? Aneh kan? Emang Aduh. begitu Mbak? Emang mereka begitu kok. Dan Kayak nunggu nunggu setelah di komando Mas Agung tuh baru bisa gitu loh. Padahal itu awalnya nggak bisa. Aku coba di Indonesia, mestinya waktu di rumah itu kan udah lengkap juga kan. Nggak bisa, nggak mau. Harus patah dulu, terus aku konsul dulu, ya kan? Terus mungkin bisa berdiri, Mas Agung ngomong gitu, mungkin bisa berdiri, tapi berdiri beneran. Kan ini orang gimana sih? Gitu. Kamu Hmm. ada apanya sih Mas? Kamu Mas? ya aku lali ya. Itu nanti kalau ada apa Mbak sampein ke Mbak Omeng posisinya di utara pasar, terus ada dekat sekolah apa ujung sekolahan di ujung ada sekolahan di ujungnya itu ada sesuatu gitu ya Iya, oke oke. di Denpasar ya. Oke oke. Harus nyari itu. Udah lanjut dulu coba. Lihat cerita Mbak. Oke, siap. Oke. Slide ke-41. Namun, olor tidak akan pernah bisa ditemukan jika mengikuti polanya munyuk. Dan yang menganggap munyuk adalah awal dari manusia. Karena olor akan bersembunyi terhadap yang menganggap leluhurnya munyuk. Gimana mau Mbak Ong Olor itu kan untuk anu ya, untuk memberi jalan ke teraing ini kan, teraing Jayeng Katon. Jadi bukan teraing Munyuk gitu. Jadi ketika ada yang menganggap bahwa manusia berasal dari Munyuk, ya dia pasti nggak akan bisa melihat itu sama sekali dan pasti yang dia buka hanya daerah Dekoy, bukan daerah yang seharusnya. Lanjut Pak. Slide ke-42, karena peradaban besar memang bukan peradaban yang didasarkan atas munyuk. Maka meskipun para munyuk sudah baris teratur, tetap saja tidak akan diizinkan masuk ke peradaban Mojopahit. Saake Mas. Sekian toh, dapat cuma baris dan ini tapi ya itu ya kalau kalau memang teorinya didasarkan itu ya tetap tidak akan pernah bisa mengenal Mojopahit di mana. Tapi kalau Majapahit mungkin ketemu, kalau Mojopahit enggak. Lanjut Mbak.
Slide ke-43, leluhur kita menyebut bumi dengan sebutan Arcapada. Ini sebenarnya lompatan yang tadi ya, tapi ya udah lanjut aja karena ini kan berarti kan Arco tuh ya, penjelasannya ada di bawah. Lanjut, Mbak. Slide ke-44, pada berarti kaki. Ini menunjukkan negara kita seharusnya mempunyai patung yang amat sangat besar, sehingga kita ini berada di bawah kaki patung. Nenek moyang kita nyebut bumi itu bukan bumi loh, tapi arcopodo loh ya. Terutama yang di Jawa ya, nyebutnya arcopodo. Kalau dikatakan arcopodo berarti kan ada patung yang besar dong. Sehingga kita hanya berada di kakinya itu gitu. Bahkan kita kan di atasnya Sang Hyang Wening, ada Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kan nyebutnya Sang Hyang Podo Wenang kan. Jadi, yang mengatur apa-apa hanya dengan kaki. Lanjut, Mbak. Slide ke-45, karena kaki dari Arcapada itu sangat tinggi, maka akan terlihat seperti pilar-pilar yang menjulang tinggi. Makanya banyak tempat yang kemudian di ini ya ada beberapa hal yang kemudian di peradaban ini jadi aneh ketika hampir banyak patung yang justru malah kakinya nggak kelihatan kayak pilar karena ketutupan jarik. Jadi yang kita cari adalah peradaban yang kakinya masih kelihatan. Makanya Mbak bisa lihat ya di cerita pewayangan kita di lakon-lakon wayang kulit terutama itu selalu Arjuna itu masih kelihatan kakinya, ya kan? Terus Werkudara juga kelihatan kakinya, bukan jariknya sampai bawah. Iya tahu nggak? Iya. Terus kenapa kok tiba-tiba gitu kan? Tadinya enggak. Iya, karena selalu digambarin pakai celana pendek, Om. Di belakangnya tadi ada wayang nggak? Kalau ada wayang tunjukin bentar deh. Aku cari bentar ya, Om. Ya, tungguin dulu. Oh, aku ada wayang di sini, Sebentar guys. ya. Sebentar ya, guys. Ini lagi pada nyari ya. Aku kembali. Oke, kelihatan nggak kakinya Aryo? Aku juga ada, guys. Karena bukan punya aku. Nyangkut. Nih. Warnain ya, Aryo. Kenapa? Nanti ganti warna. Ada kakinya kan? Yang jelas. Iya, ada. Nah, jadi kan patung yang digunakan seharusnya kan kalau menggunakan adonan itu kakinya harusnya kelihatan ya. Dulu ada yang putri nggak, Aryo? Putri. Aku ada. Aku putran ada. Tetap kelihatan kakinya kan? Ini kelihatan, Mas. Iya. Kenapa warnanya biru ya, guys? Aku tahu, guys. Kenapa pas, guys? Oh. Jangan gitu dong, Mbak. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Mbak. Nanti ya. Udah selesai nih pamer ini. Udah ceritanya udah. Nanti digunain lagi. Kalau ingat. Oke. Tahu nggak sih, Mas, sama ini loh yang aku ambil tuh cuma bisa 3 yang aku ambil. Sangat jelas ya, guys. Oke. Untuk aku sendiri. Slide ke berapa, Mas? 47. 47. Belum sih? 46. Slide ke-46, maka tidak salah kalau dikatakan ada pilar Hercules di negeri ini di waktu dulu. Karena itu sebutan dari negara lain ya. Kalau sebutan dari negara kita sih bukan pilar Hercules, kita nyebutnya Arcopodo ya. Kalau mereka karena nggak ngerti, karena lihat dari kejauhan yang kelihatan kan cuma kaki yang sangat tinggi gitu kan. Jadi kayak pilar. Lanjut, Mbak. Slide ke-47, maka seharusnya ukuran patung yang ada di negara kita ini bukan ukuran meter, tapi kilometer.
Nah, cuman bagaimana kita memahami ada patung itu di mana dan di sekarang masih ada yang berdiri apa enggak atau sudah ditidurkan atau ditengkurapkan atau di bagaimanain, lah itu yang harus kita cari. Lanjut, Mbak. Patung Garuda Yaksa juga masih ada kakinya. Baru Iya, sadar. itu maniknya dan sebagainya masih kelihatan yang di Gilimanuk itu kan, Aryo. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Slide ke-48, jadi ukuran patung jangan diukur berdasarkan logika yang berdasarkan munyuk, karena itu tidak akan pernah sampai. Jadi ukurannya bukan ukuran itu ya yang ada di gambar itu ya, tapi jauh loh, itu kilometer bukan meter ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-49, di mana patung-patung tersebut disembunyikan, maka seharusnya mulai diamati. Karena gede banget, jadi harusnya kelihatan. Ya, akan jelas lah. Lanjut, Mbak. Slide ke-50, karena tidak semua patung berada di peradaban Mojopahit yang saat ini tidak bisa kita lihat. Nah, jadi kalau yang di sana sih masih pada berdiri, tapi yang di wilayah kita pasti tidak didirikan, pasti ditidurkan atau gimana kan gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-51, karena pasti ada patung besar yang disembunyikan di peradaban kita. Peradaban kita ini, dan ukurannya pasti fantastis sekali. Jadi ukurannya bukan meter ya. Bukan meter. Tapi kilometer. Lanjut, Mbak. Kilomenyan per meter. Slide ke-52, kalau patung tadi ditidurkan pada posisi terlentang dan ditimbun, maka konturnya akan terlihat seperti pegunungan yang dari jauh terlihat seperti orang tidur. Mbak, tadi kan ada dua wayang tuh. Wayang yang, coba sekarang wayang yang pelek dulu, Mbak. Diposisikan tidur menghadap ke atas gitu, Mbak. Nah, kepalanya nggak kelihatan, Mbak. Sorry. Jadi gini guys. Nah, gitu. Tangannya. Kalau ada pegunungan kelihatan seperti itu, ya berarti harusnya mulai curiga ya bahwa ini bukan pegunungan biasa. Bentuknya seperti itu, mirip orang tidur, ya harusnya sudah mulai curiga gitu bahwa ini kemungkinan besar patung yang ditidurkan. Oke, lanjut, Mbak. Iya, aku kayaknya nemu yang kayak gini, Mas. Di dekat Wisma ada nih. Ada. Yang bentuknya gitu. Bu Iwa kan? Iya. Tempatnya Mahasiswa. Oke, lanjut. Slide ke-53, tapi tidak akan ada patung yang bentuknya kaku, sekaku pada gambar ini. Ya karena ada nilai seninya kan pasti, jadi tidak mungkin dibikin tuh seperti gambar orang ketakutan itu ya nggak mungkin. Atau seperti orang pingsan itu juga enggak, jadi ya tidak akan seperti itu. Jadi pasti ada nilai ininya, artistiknya. Kalau patung digambarkan seperti orang yang lagi kejang gitu kan juga nggak menarik kan. Lanjut, Kak. Apalagi kalau orang lagi gini. Itu namanya Slide ke-54, sangat banyak posisi menidurkan si patung karena bisa terlentang, tengkurap, ataupun menyamping. Yang paling kelihatan yang terlentang ke atas ya, dan itu pasti paling langka. Tapi kalau misalkan dia tengkurap akan susah diamatin. Tapi paling gampang itu kalau misalkan kita ngelihat konturnya, gitu, kita misalkan cari boneka Barbie gitu, ditaruh, kemudian ditimbun pasir, nanti kita foto, kita cocokin dengan di Google Earth atau apa dengan menggunakan yang tiren gitu loh, apa namanya itu, dan menggunakan peta kontur, pasti akan kelihatan Ya. situ. Oke, lanjut, Mbak. Berarti harusnya udah mulai curiga sama pegunungan yang seolah-olah gunung yang seolah-olah pegunungan berjejer gitu kan, Mas? Yang kayak orang tidur terutama ya. Jadi jangan percaya alamiah dulu gitu loh. Jangan percaya dulu kalau itu alamiah gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-55, patung pada posisi ditidurkan terlentang akan sangat mudah dikenali karena konturnya yang paling kelihatan.
Apalagi kalau patung tersebut merupakan patung sosok putri atau batari. Yang paling kelihatan sih bentuk lekuk-lekuknya. Kalau perempuan, kalau cowok mungkin hanya muka yang paling kelihatan kan. Kalau ke bawah kan kurang. Jadi dan harus kelihatan proporsional ya. Jadi kalau nggak proporsional ya berarti bukan gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-56, patung pada posisi ditidurkan menyamping terkadang akan sangat sulit terlacak karena konturnya akan sangat susah dicocokkan dengan bentuk tubuh manusia. Apalagi kalau pakai guling ya, Mas? Ya, tapi kalau teliti tetap kelihatan kalau teliti. Jadi mungkin itu tadi menggunakan boneka dulu, kemudian disiram ditutup pasir gitu nanti jadi. Lebih susah kalau pakai selimut, Mbak. Selimut yang tebel itu kan ya. Iya. Lebih susah lagi kalau setelah itu nanti dikasih box. Oh, betul. Ya kan, kamu suka box kan ya? Tidur di bawah kasur itu lebih susah dilihat. Oh iya, benar. Oh, Mbak, jangan mancing-mancing. Jangan. Aku nggak suka kaleng kongguan. Kaleng kongguan isi rengginang. Tidak bisa. Oke, lanjut. Slide ke-57, karena patung pada posisi ditidurkan menyamping akan menghilangkan bagian-bagian yang mirip manusia. Ya, itu tapi tergantung penelitian sama kemampuan sangkep Poncondrione apa enggak gitu. Kalau Poncondrione sangkep tetap akan kelihatan. Karena memang kalau lihat pakai mata nggak kelihatan. Kalau lihat pakai mata satu pasti akan langsung nunjuk yang itu gitu kan. Lanjut, Mbak. Itu berarti termasuk rambutnya juga akan membentuk kontur gitu ya, Mas? Ya, iya pasti itu. Oke, slide ke-58, sedangkan patung kalau ditidurkan dengan posisi tengkurap akan lebih susah lagi karena tidak terlihat lagi kontur yang mirip manusia. Ya, itu paling sulit itu kalau posisi tertidur tengkurap gitu. Itu tergantung kekuatan seberapa pekannya, kekuatan yang dimiliki aja itu kalau udah begitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-59, tapi meskipun pada posisi tengkurap, kalau kita membuat permodelannya terlebih dulu, maka akan tetap terlihat. Tinggal kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan dicocokkan antara citra gambar dari Google Earth dengan citra gambar yang sama dalam mode kontur, juga dengan menggunakan aplikasi pengolah gambar semacam Photoshop untuk mengukur asli tidaknya kalau itu adalah patung yang disembunyikan. Jadi harus proporsional, yang penting itu ya. Kalau tidak proporsional ya berarti layak nggak perlu dianggap sih. Dan ukurannya kilometer ya, bukan meter. Lanjut, Mbak. Ini pada tanya, itu siapa yang menidurkan? Siapa yang menimbun ya, Mas? Itu ketika di era akhir, ketika Mojopahit masih bisa dilihat, itu masih ada seharusnya. Tapi ketika Mojopahit sudah menutup diri dari kita, yang mereka yang menutupin itu, yang menidurkan itu semua. Cuman kenapa itu ditidurkan seperti itu? Karena memang mereka nggak mau itu dilihat oleh peradaban kita. Karena ada hal yang sangat-sangat ekstrem berbeda antara kita dan mereka. Terutama di bagian yang kita anggap paling penting itu adalah sesuatu hal yang dianggap paling merusak oleh sana gitu loh. Masalahnya kan itu. Jadi yang kita anggap paling penting itu apa nggak tahu. Tapi yang jelas yang kita anggap itu paling penting, perlu bagi mereka itu adalah paling merusak. Makanya di Kaledonia nggak ada tuh itu, Mbak. Ada tuh. Apa? Annoying sound. Nggak boleh gitu, Mbak. Apa yo? Suaramu sampai sini tuh nggak ada. Itu kan berarti hening, ya kan? Indah dunianya itu nggak ada suaramu. Nggak ada itu loh. Apa? Suaramu yang menggema itu loh ya? Oh enggak, udah cukup ya, cukup. Takut. Slide ke-60. Maka sudah saatnya kita mulai mencurigai
bahwa itu pegunungan kah atau deretan patung yang ditidurkan. Yang jelas jangan terjebak dengan kata-kata alamiah itu tadi ya. Dan memang menimbunnya itu pasti dalam, tidak mungkin hanya ukuran 1, 2, 3 meter tuh enggak. Tapi juga nggak nyampe kilometer kok. Jadi kalau kalau di Lelakon itu kan berdasarkan geolistrik sekitar 30 meter ya. Berdasarkan data geolistrik loh, kalau yang di Lelakon, Bandung. Jadi kita harus melihat bahwa bangunan kita itu ukurannya tidak seperti yang kita duga gitu loh. Jadi kalau kita melihat tinggi bangunan masih sekitar di bawah 100 meter, apa masih di bawah 300 meter, kayaknya bukan itu loh seharusnya. Ya lanjut Mbak. Tapi mungkin orang kalau mau nyoba penelitian kayak gitu, terus nemuin ternyata tempat patung yang ditidurkan itu ada di bawah rumahnya, salah satunya mungkin malah diam aja mungkin Mas, karena kan nanti aku hidup di mana nih kalau sampai dibongkar, mungkin gitu loh Mas. Ya memang. Oh ya ini udah 60 ya, 60 berarti Aryo disclaimer lagi sekali. Ini yang dari Kaledonia sekarang. Gak ada suara Aryo. Aryo lagi masih di Maaf, maaf, lupa. Suaranya menggema. Tadi Mbak sini. Kenapa? Kirain suaranya Mokto. Mau suaranya duluan. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya ojo percaya. Oke. Itu kemarin. Oke. Yuk. Aduh. Slide ke Kenapa? Yang mau pakai bahasa Indonesia berapa orang tadi Mbak di situ tadi? Itu tuh kayaknya sekitar 18 apa ya Mas? Tapi itu masalahnya itu aku kan deg-degan banget ya, karena itu ditonton sama orang-orang lain. Ya meskipun orang-orang lain nggak tahu bahasa Indonesia artinya apa gitu kan. Cuma kan tetap deg-degan kan, karena kita berjejer gitu, dan di depan kita ada yang video, dan di belakang yang video itu banyak orang yang lagi nonton pameran gitu loh Mas. Oke. Oke, slide ke 61 harus juga mulai dicermati bahwa pegunungan yang ada di sekitar kita itu alami atau tidak alami, dan apakah benar yang alamiah itu ada. Itu masih bertanyakan ya sebaiknya ya, apakah betul alamiah itu ada gitu loh. Karena kalau alamiah itu benar-benar ada, maka beberapa hal yang ada di Jongko yang berhubungan dengan gunung berapi itu seharusnya ya tidak mungkin terjadi kan. Karena alamiah itu nggak bisa diperhitungkan. Apalagi kalau memperhitungkannya dalam waktu jutaan tahun gitu loh. Atau apa yang nggak jutaan tahun, anggap aja ribuan tahun yang lalu gitu, atau ratusan tahun yang lalu. Sudah bisa diperhitungkan, kan berarti itu nggak alamiah dong. Itu berarti sudah di-set. Lanjut Mbak. Slide ke-62, karena saat ini mungkin hanya akan terlihat sebagai pegunungan saja. Tapi apakah itu benar-benar gunung atau menyembunyikan sesuatu, itu yang harus kita cari. Yang harus diketahui bahwa bangunan yang disembunyikan bukan hanya patung ya. Ada yang lain juga gitu. Jadi tentu saja patung itu ada, tapi tidak seluruhnya berbentuk patung gitu kan. Jadi ada bangunan lain yang bukan patung itu juga harus dicari. Tapi kalau mencari jangan bangunan yang di bawah 300 meter, karena rata-rata memang di atas 300 meter. Lanjut Mbak. Slide ke-63, meskipun itu gunung aktif sekalipun, kita tetap harus curiga kalau itu tidak alami. Ya, sekarang kalau itu alami, nyatanya ya pada saat kita mengadakan
menanam beberapa batuan di daerah pantai yang kita rahasiakan itu, ternyata batu itu pada turun waktu gunung kelut meletus gitu kan. Kalau alami nggak begitu. Nggak begitu kalau alami. Kalau alami itu tidak ada hubungan antara pasir pantai dengan yang keluar dari gunung gitu loh. Lanjut, Mbak. Mungkin mereka setelah itu berteman mas kayaknya ada hubungannya. Slide ke-64, karena penggambaran dengan ular weling tadi supaya kita mencari jangan hanya yang terlihat di depan mata, tapi juga yang ada di bawah tanah. Kan ular weling tadi kan dalam mencari mangsa itu tidak menggunakan mata yang utama ya, menggunakan indera yang lain. Maka seharusnya kita juga menggunakan indera yang lain, bukan menggunakan mata kita. Lanjut, Mbak. Slide ke-65, karena setiap patung yang besar seharusnya dibuat dari logam. Sehingga sangat mudah dilacak berdasarkan tinggalan efek elektrostatis dan efek volta yang ditimbulkannya. Elektrostatik itu terjadi kalau ini ya, apa namanya, ya, mesti ada perbedaan muatan antara logam dan di daerah sekitarnya itu, sehingga itu bisa diukur kan. Kalau efek volta juga demikian kan, jadi ada logam dan ada benda lain itu masih mempunyai, kalau di dalam kimia itu mempunyai E0 yang berbeda kan, potensial standar yang berbeda, sehingga akan ada aliran elektron. Ini bisa diukur sih sebenarnya. Lanjut, Mbak. Mas, tanya dulu Mas, kalau misal nih patung itu terbuat dari suatu jenis logam gitu kan, apakah tanah yang untuk ngurukin si patung itu tadi itu akan berubah juga? Misal tanahnya itu, kalau tanah liat kan warnanya coklat gitu kan, nanti dia bisa berubah jadi kayak warna-warna tembaga gitu, atau warna ke arah ke emas gitu, bisa nggak Mas? Atau enggak? Cenderungannya sih nggak begitu sih Mbak, karena itu biasanya materialnya tuh sangat tahan korosif tuh yang dipakai. Tapi efek elektrostatiknya pasti akan terasa di atasnya sih Mbak. Minimal jadi kita kayak gampang merinding gitu kan. Seperti itu namanya kayak kain sutra sama penggaris plastik kalau digesek terus kemudian kita dekatkan penggaris dengan rambut kita gesekin gitu, penggaris plastik, penggaris itu kita tempelin ke tangan, kena merinding gitu kan. Nah, efek printing itu karena itu sifatnya gelombangnya diskret, maka akan sering terjadi dan orang akan menganggap tempat itu angker, tau Mbak. Satu pelacakan paling gampang kan itu tadi, jangan dengan mata, justru menggunakan kayak tadi itu, Mbak, yang kalau daerah merindingnya luas berarti daerah itu ini kan daerah luasannya kemudian harus kita cek, cocokin dengan konturnya tuh kira-kira kalau kita punya boneka kita tidurkan telentang, tidurkan ke samping atau gantung kurap, yang cocok mana sih kalau kita lihat dari konturnya tadi. Asal jangan berpikir alamiah dulu. Kalau berpikir alamiah nggak akan mikir sampai ke sana. Yang ada ya udah diabaikan gitu kan. Atau malah mikirnya itu sekumpulan kunti yang lagi nongkrong. Iya, kan kebanyakan begitu, jaga tempatnya angker. Tanpa pernah berpikir di bawahnya ada apa gitu kan. Apa sih? Apakah itu karena ada makhluk halusnya atau memang ada kekuatan elektrostatik di sana gitu? Iya, benar-benar. Sama sih, Mas tau nggak sih di sini itu kan tempat tinggalnya itu kan deket sama hutan-hutan gitu kan. Tapi di sini tuh nggak ada budaya kayak, nanti tuh di pohon itu ada kuntinya gede, ada genderuwonya apa, itu nggak ada Mas. Jadi orang di sini hidup bersebelahan sama hutan-hutan yang luas tuh santai gitu Mas. Itu karena doktrin ya Mas. Ya, ada hal yang salah di negara kita atau di negara sana gitu kan. Tapi yang jelas hal ini bisa menutup logika kita itu yang mengakibatkan bahwa ketika Mak Printing itu mikirnya bukan ada sesuatu yang harus kita curigai, tapi langsung kabur gitu kan, karena dianggap ada makhluk halus. Itu Mbak. Dikecoh terus sih Mas berarti. Iya, pinter soalnya mereka juga menyembunyikannya juga sangat pinter sih.
Dan mereka menghitung semua hal, semua aspek sudah diperhitungkan supaya kita nggak curiga gitu kan. Dan bukan decoy aja lah yang kelihatan gitu loh. Oke, Lagian Mbak, orang lanjut. digini aja percaya gitu kan, Mas. Lah saya pengen nyusul deh Mbak. Oke. Apa? Enggak. Mau nyusul? Kalau nyusul nanti aku tutup pintunya yuk. Ya. Kok gitu Mbak? Set ke-66, sehingga alat seperti ini bisa digunakan untuk mengukur beda potensial antar daerah untuk melacak keberadaan logam. Namun, di sini menyan juga sangat berfungsi untuk membuat agar lelembut di sana tidak menutupi. Jadi, menyan tetaplah sangat diperlukan di lapangan. Jadi alat ukur yang digunakan, yang menggunakan versi teknologi itu masih bisa dikacaukan dengan menggunakan menyan ya. Karena apa? Kalau jarumnya dipegang sama Mbak Putih terus digeser ke arah yang lain kan, dia tetap aja nggak terdeteksi kan. Begitu juga yang digital. Kan dia bisa nyuruh Banaspati untuk nyalain lampu yang nggak boleh nyala gitu kan, yang harusnya nggak nyala, atau matiin sesuatu yang harusnya nyala gitu. Jadi tetap aja kalau kurang menyan tetap nggak bisa. Lanjut Mbak. Kurang menyan. Kayak kurang obat ya Mas kalau kurang menyan. Yo. Slide ke. Sekarang tuh kata-kata menyan tuh gampang gitu loh didengerin sama telinga. Kalau dulu kan kayak horor gimana gitu kan. Menyan tuh kayak gampang lah masuk ke telinga. Slide ke 67. Karena setiap perbedaan jenis logam akan mengandung ukuran voltase yang berbeda. Sehingga memang bisa diukur perbedaannya meski tanpa injeksi arus ke dalam bumi. Kalau menginjeksi arus ke dalam bumi itu kan berarti sistem pengujian dengan menggunakan geolistrik ya. Itu kan menginjeksi arus terus kita ukur beda potensialnya. Tapi ada cara lain, tapi kita tidak bisa share di sini ya untuk dengan menggunakan alat yang sangat sederhana untuk mencari posisi itu gitu. Karena kita pelit. Ya, Mbak, kalau kita share nanti ada orang yang ngeklaim dan nanti kalau sudah ada korban kita disalahin karena ini masalahnya ada link di sana kan. Benar-benar. Tidak bisa sembarangan, Mbak. Nah, kan saat ini banyak yang ngaku ngerti menyan ini sebenarnya cuma teori loh, tapi tidak tahu sebenarnya. Ya banyak banget sih Mas kehaluan yang membelenggu itu. Kayak slide ke-68. Jika dibutuhkan kabel yang sangat panjang untuk mengukur perbedaan potensialnya. Ya, tapi tidak bisa kita share di sini caranya bagaimana. Tidak seribet geolistrik ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-69. Makin bagus kalau kabel yang digunakan bukanlah kabel serabut. Jadi pada dasarnya kita menunjukkan beberapa hal di sini bukan karena kita pengen ngajarin, tapi supaya masyarakat lebih kreatif. Siapa tahu dengan begini malah menemukan alat yang lebih bagus daripada yang kita bikin, Mbak. Iya kan? Benar, Mas. Benar. Dan dengan begitu kan kita juga menghargai bahwa penemuan orang gitu. Dan sehingga kita memang tidak share bagaimana caranya, tapi kita yakin di luar sana banyak teman yang akhirnya akan lebih bisa meneliti dengan caranya sendiri dan akan lebih puas kalau menemukan caranya sendiri gitu daripada kalau kita yang ngajarin kan. Mungkin mereka lebih pintar malah daripada kita. Lanjut, Mbak. Tapi real ya Mas, bukan data halu. Halu. Tidak ada hubungannya sama halu karena kalau halu kita pakai untuk patokan ya nggak bisa. Dan ini bukan astral loh. Ini kalau meneliti kayak gini tidak boleh menggunakan patokan astral. Jadi kalau kontak dengan leluhur ya berarti harus bisa bicara dengan bahasa yang ada di zamannya beliaunya itu, bukan pakai bahasanya sekarang, bukan pakai bahasa kekinian. Dan itu bisa dibuktikan dengan ini, seperti ini yang di atas ini, atau Mbak sendiri itu kan bisa nulis pahlawa toh. Nanti ndak iri, udah, yuk. Slide ke-70. Karena semua patung yang besar dibuat mempunyai rongga di dalamnya atau tidak pejal. Maka titik berat patung akan bisa dipindah dengan mengisi air ke dalam patung tersebut agar dapat ditidurkan.
pada dasarnya kan dibikin titik beratnya nggak sama, di mana titik berat terbesar itu harusnya ada di kaki, sehingga patung itu akan stabil berdiri gitu kan. Seperti patung Doraemon yang biasanya untuk tinju-tinjuan itu Mbak kan biasanya kalau ditidurkan Mhm. gitu kan. Nah, itu patung yang besar itu harusnya seperti itu. Nah, titik beratnya ada di bagian kaki sehingga eh, pada saat ditidurkan akan gampang berdiri. Tapi makanya dibikin berongga. Nah, dibikin berongga itu kan tujuannya ketika ditidurkan kan berarti diisi air dulu, terus kemudian ditarik turun, kemudian diikat kan. Diikat ke Mhm. tanah. Lanjut Mbak. Slide ke-71. Supaya patung tersebut bisa berdiri tegak dan tidak goyah oleh angin, maka berat jenis pada kaki pasti akan lebih besar dibanding berat jenis pada bagian atas. Ini kebablasan ya, aku tadi ngomong ya. Yang jelas kan, oh ya itu tujuannya diadakan arthropoda itu kan juga untuk menghalangi jamur tipe nanti toh Mbak. Supaya penyebaran jamur tipe ini tidak terlalu cepat menuju ke wilayah yang ini ya. Pokoknya untuk itulah. Cuman Yang itulah karena guys. bukan memedi, bukan untuk nakut-nakutin, maka ya moga-moga ini bisa berfungsi nanti semuanya. Lanjut Mbak. Slide ke-72. Penempatan titik berat di bagian bawah patung akan membuat patung dalam kondisi stabil. Maka material pemberat tersebut bisa kita lacak dengan menentukan uji gravitasi. Karena di lokasi tersebut gravitasi pasti akan lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Tapi mereka juga pinter Mbak, di daerah itu pasti mendekati daerah yang jurangnya terjal gitu, jadi agak susah untuk mengadakan uji gravitasi. Tapi gampang sih kalau menggunakan bandul dan sebagainya itu juga bisa diuji dengan itu. Tapi repotnya apa? Di situ bisa biasanya angin dibikin kenceng, jadi juga akan ribet untuk mengadakan penelitian di situ. Makanya butuh menyan untuk menghentikan anginnya dulu dan Mbak. Lanjut. Benar banget sih Mas. Karena tahu nggak sih di sini tuh kan kayaknya itu tuh banyak yang kayak pegunungan palsu itu. Tapi kan di sini ada apa? Angin siklon apa ya Mas? Yang kayak itu loh. Yang anginnya kenceng banget atau gimana? Apa? Apa enggak tahu. Angin muson atau apa ya? Nggak tahu deh. Tapi yang jelas ada gitu. Tapi Itu kan pasti untuk pengecoh kan itu. Untuk itu ganggu. daerah yang Mahisa Suro nggak mungkin kena sih. Nggak mungkin kena bencana sama sekali harusnya. Itu jarang-jarang sih Mas. Ini juga hujan aja cuma berapa menit. Itu pun cuma gerimis. Nggak sampai kayak kalau telat larungan. Ya, ya gimana? Oke, lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-73. Karena perbedaan massa akan mengakibatkan perbedaan interaksi antar benda, maka perbedaan percepatan gravitasi juga akan berbeda sehingga bisa diukur dengan alat sederhana berupa bandul. Itu alat yang paling sederhana ya, pakai bandul itu untuk mengukur paling sederhana. Jadi kita ambil rata-rata misalkan gravitasi 9,8, kalau di sana pasti di atas 11 gitu loh. Biasanya sih ada daerah yang sampai 13 sih kalau terukur sampai 13 dengan menggunakan bandul ya, dengan bandul yang sama. Tapi ya tentu saja anginnya harus diajak bicara dulu supaya jangan berembus dulu ya, jadi biar nggak ganggu. Lanjut ya. Anginnya. Ya, itu yang di atas. Slide ke-74. Karena aku banyak hal yang tahu tuh satu kata per kata tuh bermakna, Mas. Slide ke-74. Dari bandul tersebut, kita bisa mengukur periode dari bandul sehingga gravitasi bisa diukur. Itu di fisika ada kok cara-caranya dan kita juga pernah dulu di episode yang berapa gitu aku lupa tuh waktu itu kalau nggak salah waktu menjelaskan itu ada di tempatnya Pak Marius waktu itu. Aku waktu itu kalau nggak salah pakai pakaian putih-putih sih. Gitu. Ingat sih Mas aku. Tapi Ingat. Di episode berapanya aku lupa, itu dicari aja cara nyari, cara ngitungnya ada di situ. Di episode yang pernah dipal sama orang kan, misalnya pernah paling grup ini cuma bisa sampai berapa puluh gitu kan, tapi ternyata kita hari ini berapa guys, 127 ya Mas ya?
Ya, 127. Ya, namanya kalau kalau memang memang itu adalah perintah leluhur, itu harusnya unlimited. Tapi kalau itu atas dasar logika kita sendiri, itu pasti ada batasnya. Jadi ketika tidak ada Berarti, batasnya, kita tahu gitu kan. Nah, Mas, berarti itu pasca bayar. oke, bayarnya kapan-kapan. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke 75 ya nggak sih, Mas? Ya, Nah, karena makin besar gravitasinya, maka akan semakin kecil periode dari bandul tersebut dalam menempuh satu kali ayunan. karena berbanding terbalik di akar lagi kan. Jadi ketika gravitasinya besar, berarti periodenya makin kecil. Maka kita lihat aja nanti periodenya berapa sih gitu. Cara ngitung periode sudah dijelaskan di yang lalu, atau mungkin cari di Google deh, pasti ada di YouTube juga ada itu cara ngitung periode. Lanjut, Mbak. Ini menyanders pasti bingung ya. Kapan hari ngomongin yang nggak bakalan 0,0, itu. Sekarang ngomongin ini. Pasti bingung. Hidup bingung. Slide ke-76, dalam mengukur periode harus diukur agar panjang talinya sama dan ketinggian dari permukaan tanah sama. Ya, karena di Sorry, situ coba nih, lebih paham. Dalam mengukur periode harus diukur agar panjang talinya sama dan ketinggian dari permukaan tanah sama. ya supaya lebih fair kan itu. Jadi untuk membandingkan gravitasi, kalau ada satu item yang beda kan nanti orang akan, oh itu karena talinya Pak beda panjangnya, oh karena beda talinya, oh karena beda bandulnya, oh karena beda ketinggiannya gitu kan. Jadi emang semuanya harus dibikin sama. Nah, nanti kalau terjadi perbedaan gravitasi lah itu baru aneh gitu kan. Harusnya kan ya mirip-mirip di 9,8 bukan sampai 13 gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-77, selain dengan alat, maka rasa juga bisa digunakan. Karena keadaan seperti berdebar-debar juga bisa terbentuk akibat gravitasi yang kelewat besar. Itu maksudnya rasa bukan kayak kerentek gitu ya, Mas? Eh, kayak deg-degan, Mbak. Kayak gitu loh. Kayak ada timbul rasa ketakutan itu loh. Makanya dikombinasikan dengan mitos hantu di lokasi itu, pertama. Terus yang kedua, karena tempatnya tinggi, untuk mencapai ketinggian kan orang harus naik nanjak itu, jadi orang nggak berpikir kalau ternyata gravitasinya membesar, jadi tambah berat. Tapi dia merasanya cuman karena naik gunung gitu kan, jadi bukan karena merasa kalau ada perubahan gravitasi di sana. Gitu, Mbak. Cukup pinter kok yang nutupin tuh. Lanjut, Pasti Pak. sih. Slide ke-78. Selain itu, efek gelisah juga akan muncul akibat terlalu besarnya gravitasi di tempat tersebut. Efek gravitasi yang terlalu besar itu biasanya akan membuat emang kelewat gelisah, sama kadang-kadang lebih cepat ngantuk juga sih kalau nggak salah. Maksudnya Gitu. kalau kelewat gelisah tuh gimana, Mas? Sampai stres atau gimana? Bukan sampai stres, tapi kayak merasa dibayang-bayangi sesuatu gitu loh, Mbak. Hmm, Karena ketika bobot kita bertambah, kita kan merasa seperti kita gendong sesuatu gitu kan, padahal nggak ada. ya, itu karena berat badan. Kita diri kita ini kayak ada yang bebani gitu kan, kayak ada yang gendong, yang kita Ya. gendong sebenarnya nggak ada. Itu yang bikin gelisah tuh gitu. Oke, Mbak, lanjut. Oke. Slide ke-79 juga akan sangat mudah mengantuk di tempat bergravitasi besar. Maka kadang halusinasi bisa muncul di tempat tersebut. Jadi emang disengaja supaya itu terjadi, supaya terkesan alami dan orang supaya cenderung berpikir untuk masalah mitosnya, bukan berpikir untuk masalah ada apa di sana gitu loh. Lanjut, Mbak. Tapi orang terjebak pada itu ya, Mas. Halu. Iya, lalu dan masalah permenyan apa tuh namanya, mitos, berhenti di mitos biasanya. Dan minta kehaluan itu di ACC.
Nah, yang parah di situ kan, ketika kehaluan harus dimintakan tuh di ACC itu yang bingung kadang-kadang. Lanjut, Mbak. Slide ke-80, di tempat tersebut pertumbuhan tanaman juga tidak wajar. Tanaman yang ada di ketinggian sama dari permukaan air laut di tempat tersebut secara alamiah akan lebih pendek. Natap gitu ya, Mbak? Itu gimana? Bonsai itu loh, Mbak. Hmm, Kan itu berarti kan dia sangat susah menentang gravitasi kan, sehingga cenderung cenderung pendek gitu. oke. Lanjut, Mbak. Slide ke-81, burung juga akan sangat susah ditemukan di tempat tersebut karena mereka akan susah terbang. Jadi kalau paling Sorry Mas, gampang itu bentar. Masih ada terusannya. Tempat tersebut akan menjadi daerah yang disingkiri oleh burung saat terbang. Burung cenderung akan memilih memutari tempat tersebut. Jadi kalau aku biasanya gini Mbak, bawa temen yang punya burung dara yang biasanya dipakai untuk main keplean gitu, apa namanya tuh ya? Nah, kalau di Jogja sih namanya keplean, tapi kalau di ini apa ya, yang burung betinanya dipegang, terus yang burung jantannya dari kejauhan dilepas gitu, terus nanti datengin gitu kan. Nah itu Aku tahu tapi nggak pernah mainan itu Mas. itu aku biasanya untuk ngecek rutenya burung itu lurus atau dia menghindari wilayah tertentu gitu. Kalau daerah yang itu berkali-kali dihindari, berarti daerah itu layak dicurigai gitu kan Mbak. Berarti itu tesnya nggak cuma sekali ya? Enggak cuma sekali, biasanya berkali-kali aku sama teman-teman. Jadi biasanya kan dari sini dia lurus ke sini atau dia belok dulu ke sana gitu. Jadi kan kelihatan ya kalau dia belok gini atau dia lurus gini kan kelihatan. Pasti kan burung itu pasti akan berusaha mencari jarak terpendek kan. Tapi kalau dia ternyata milih Benar. jarak, berarti ada apa dengan itu gitu kan. Lanjut Mbak. Slide ke-82, indikasi lain, penggunaan pistol air yang jarak tembaknya akan pendek di tempat tersebut dan biasanya sangat ekstrim bedanya. Kalau nggak bisa ngajak temen, biasanya pakai pistol air sih. Cuman masalahnya kalau pistol air itu kan airnya harus standar ya. Jadi kalau ketika aqua lebih milih kita minum, terus kita isi air yang lain, kan air yang lain mungkin berat jenisnya beda. Jadi dapat dikatakan tidak begitu standar, tapi tetap akan kelihatan kalau gravitasinya tinggi lebih ekstrim, turunnya airnya lebih cepat ke bawah daripada tidak jauh, tidak terlalu jauh biasanya. Gitu Mbak. Oke, slide ke-83. Maka pistol air sangat cocok sebagai alat sederhana dalam mencari posisi Mojopahit yang ada di dekat Jakarta. Jadi kayak James Bond ya Mbak ya, pakai pistol air. Kan kalau James Bond itu kan agen spionase, jadi dia juga mencari data kan. Ini juga mencari data, tapi kalau dia senjatanya pakai peluru beneran, kalau kita senjatanya air gitu loh. Der gitu. Untuk mengetahui daerah yang tidak logis jangkauan tembakannya gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-84, berbeda kalau menggunakan ketapel, karena ketapel akan susah mencari batu yang ukuran dan beratnya sama. Lanjutannya, masih ada lanjutannya, Mbak? Sorry. Kalau berbeda berat batunya, maka pasti juga berbeda jangkauan ketapelnya. Maka kalau aku biasanya kan kalau pakai ketapel itu yang sudah ada jadi jarak ininya selalu segitu gitu kan. Terus biasanya pakai kelereng. Karena kalau pakai kelereng itu kan rata-rata ukurannya sama. Lanjut. Oke, sorry Mas. Ada orang ngorok soalnya. Slide ke-80. Apa Mas? Oh, jadi udah tidur ya? Udah. Ini tuh di sekarang udah jam berapa ya sini tuh? Jam 2:30. Slide ke-85. Sedangkan air selalu mempunyai berat yang sama, maka air lebih cocok untuk dipilih. Jadi, untuk pengujian di lapangan, menggunakan pistol air lebih pas daripada ketapel. Ya, cuman usahakan airnya juga air yang sama ya. Jadi
Jangan air yang butek atau air yang keruh gitu loh. Kalau bisa tuh kalau ketemu mata air itu yang digunakan gitu loh. Biasanya tempat-tempat seperti itu ada mata air kan masalahnya dalam patungnya tuh ada airnya. Jika airnya kadang-kadang ketekan ke atas untuk keluar. Lanjut, Mbak. Aduh, aku curiga nih, Mas. Ada gunung yang dikatakan gunung emas, dan di gunung itu ada mata air yang apa namanya? Yang nggak boleh ngomong nanti. Aduh, aku tuh kepengen pamer, tau nggak sih? Nanti kalau dibuka di sini nanti enggak malah Mbak apa namanya? Nggak boleh pulang oleh sana. Masalahnya bukan ketika kita membuka di tempat lain dan kemudian di negara kita justru enggak, itu kan malah nanti akan mengakibatkan negara lain yang lebih terkenal daripada negara kita loh. Nah, benar. Iya, Mbak, jadi udah cukup. Cinta tanah air. Slide ke-86. Selain itu, air yang seragam beratnya lebih mudah ditemukan daripada batu yang ukuran dan beratnya seragam sama. Itu tadi, karena air cenderung beratnya cenderung konstan, asal airnya tuh jernih ya. Tapi kalau airnya butek ya beda gitu. Oh iya ya, makanya nenek moyang kita kan memberi lagu yang dibikin untuk Indonesia Raya itu kan cuma tanah air ya, Mbak ya. Indonesia tanah airku gitu. Bukan tanah air dan udaraku gitu kan. Jadi nggak tahu ya udara punya siapa ya, karena tanah dan air punya gitu. Udaranya punya siapa? Lanjut, Mbak. Slide ke-87. Pada bagian patung yang merupakan bagian badan biasanya akan lebih ringan. Karena kalau dia lebih berat, maka nanti ketika dia berdiri itu kan tidak akan stabil, maka makin ke atas harusnya makin ringan, bukan makin berat. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-88. Agar bagian badan bisa ditidurkan, maka di dalam rongga badan harus diisi air sampai penuh dulu. Tujuannya agar berat jenis berubah posisi agak ke atas sehingga patung akan mudah ditidurkan. Bukan berat jenis ya, titik berat yang berubah. Jadi kalau tadi titik berat gara-gara diisi air, titik beratnya berubah ke atas gitu. Karena kalau titik beratnya berubah ke atas kan berarti untuk ditidurkan akan lebih gampang. Karena dia jadi tidak stabil untuk berdiri tegak kan soalnya, Mbak. Iya, paham sih Mas aku. Jadi daerah seperti itu biasanya mata airnya jernih sih, pasti berjernih itu. Dan ada kandungan logam khusus gitu loh, sehingga kadang-kadang dikatakan airnya itu sehat kalau di ini gitu loh. Makanya di beberapa daerah yang pernah ada patung besar di situ, masyarakatnya tuh mempunyai kepercayaan yang ngumpulin air gitu loh. Biasanya loh. Lanjut, Mbak. Iya, sini juga ya. Tapi Mas itu gunung apa yang air kapur enggak ya? Enggak termasuk ya? Enggak. Oke. Slide ke-89. Maka di daerah itu kalau dibangun sumur pasti airnya banyak. Ya. Lanjut aja. Slide ke-90. Karena badan patung rata-rata terbuat dari tembaga, maka pasti akan ada kandungan tembaga dalam air sumur yang berada di tempat tersebut. Itu udah ada dijelasin dari ini, tapi kan kandungan logamnya itu akan berbeda antara komposisinya beda antara bawah dengan atas, dan tengah itu pasti beda karena makin ke atas harus makin ringan, makin ke bawah makin berat gitu. Aryo, ini udah 90, perlu disclaimer lagi Aryo. Mungkin disclaimer yang lucu tuh dari ini, yang dari Banyuwangi kemarin Aryo. Yang anak kecil. Bentar, hilang. Nggak, videonya hilang. Ini nih. Tapi kayaknya bakal putus. Kenapa? Ini hanya dongeng. Tidak percaya apa? Kalau percaya ya jangan. Itu anak siapa? Ini enggak 91.
Lanjut, Oke, lanjut, lanjut. slide ke-91, maka akan ditemukan larutan tembaga sulfat atau tembaga nitrat dalam kadar yang sangat kecil. Ya, karena ada kandungan di situ. Biasanya sih itu akan ketemu sih biasanya. Tapi itu kalau benar-benar ngecek beneran ya. Tapi untuk di daerah yang sudah dikeluarkan biasanya sudah ada saringannya yang sudah mereka pasang juga sih sehingga ke filter sih. Makanya sangat kecil ya, sangat kecil. Lanjut, Mbak. Tapi Mas, kalau daerah itu banyak airnya, kan banyak juga yang ngambilin airnya. Kan maksudnya kalau itulah, itu tuh nanti dia ngisi lagi atau gimana Mas? Nah, kalau ngisi lagi Mbak, karena memang disediakan tempat untuk suplai airnya tetap akan diadakan terus dan itu ada pompa dari bawah. Makanya perhatiin deh Mbak, air terjun itu biasanya seperti Grojogan Sewu yang di Tawangmangu itu kan air terjunnya tuh kalau keluar grojoknya kenceng banget. Hitung aja berapa per hari. Apa ya logis kalau itu cuman dari apa tuh namanya dari karena hatinya hujan-hujan terus air hujan itu ditangkap sama akar terus karena akar tadi kelewat jenuh terus kemudian dilepas terus terkumpul menjadi banyak akhirnya menjadi air terjun gitu. Kalau seperti itu ceritanya maka harusnya limit dan ada batasnya kan airnya. Ya pasti ada surutnya apa kering. Ya apalagi banyak air terjun yang bisa ditemukan itu di daerah yang di ketinggian yang nggak ada tempat yang lebih tingginya lagi gitu loh. Jadi dari mana itu airnya datang nggak bisa dipikir begitu kan. Ya tapi karena terbuka oleh alamiah ya biasanya terus tidak dipikirin Mbak. Itu dikasih selang baru simbah Mas. Dikasih selang. Slide ke-92. Jadi pelacakan dari sampel tanah bisa dijadikan indikasi awal untuk mencari lokasi posisi badan dari patung. Ya tadi bisa lah. Yang jelas komposisinya ada bagian yang lain yang seharusnya bukan di situ ada kandungan logam apa gitu loh. Dan biasanya ada loh logam yang tidak terdefinisi kalau dilakukan uji GCMS. GCMS itu gas chromatografi and massa spektrum. Itu bisa diujikan di Salemba ya, ada laboratorium GCMS. Jadi kalau di GCMS nanti akan kelihatan ada spektrum yang nggak dikenal. Ada material tidak dikenal di situ. Lanjut Mbak. Slide ke-93, sedangkan bagian kepala patung pasti terbuat dari material yang lebih ringan lagi. Ya, tadi udah dijelasin ya kenapa begitu ya. Karena kalau berat ya berarti dia nggak akan stabil pada saat berdiri. Lanjut Mbak. Slide ke-94, agar patung mau ditidurkan dan titik berat patung pindah lebih ke atas, maka perlu lumpur berat yang dimasukkan ke dalam kepala patung. Tujuannya supaya tidak stabil dan kemudian patungnya cenderung jatuh kan. Sehingga kalau diikat, ikatannya pun tidak perlu terlalu banyak gitu. Tapi logam ikatannya itu pasti akan kelihatan sih kalau di geolistrik. Lanjut Mbak. Pentangnya itu ya Mas ya? Mana ini? Slide ke-95, maka logam berat akan dimasukkan ke dalam kepala patung dan hal ini akan berakibat pada perbedaan potensial antara kaki, badan, dan kepala patung. Ya tentunya ada efek volta yang akan terbentuk juga akibat itu karena berbeda material antara tiga bagian itu tadi kan. Gitu, maka biasanya daerah itu akan disingkiri burung kalau terbang. Gitu Mbak, lanjut Mbak. Slide ke-96, perbedaan potensial tadi akan mengakibatkan perbedaan embun di ketiga tempat tersebut. Dan embun di lokasi tersebut pasti bermuatan listrik statis. Nah, karena gampang bikin rindang-rinding gitu loh Mbak. Jadi kalau bikin rindang-rinding kan berarti tercover dengan cerita mitos di situ banyak hantunya. Lanjut Mbak. Slide ke-97, maka elektroskop bisa digunakan untuk melacak keberadaan listrik statis tersebut. Elektroskop itu seperti apa bisa dilihat di YouTube ya. Jadi itu kan nanti mungkin bisa digunakan kalau misalkan pas jalan-jalan naik gunung gitu. Lanjut Mbak.
Slide ke-98, kalau tidak ada alat, bisa menggunakan anggota badan yang lain untuk mengukur keberadaan elektrostatik pada embun di situ. Gampang bikin merinding gitu loh. Jadi merindingnya itu kalau kalau ada makhluk halus itu biasanya kan karena makhluk halus itu adalah benda ya apa makhluk yang hidup sehingga dia tidak akan statis di situ. Kadang-kadang pindah ke sana, pindah ke sini itu. Jadi merindingnya paling temporary gitu kan. Tapi kalau di Ya, situ merindingnya tuh nggak temporary. Artinya kalau ke situ pasti merinding terus ya berarti ada sesuatu yang lain kan di situ. Pasti ada yang namanya keberadaan getaran elektrostatik di sana gitu kan. Lanjut Mbak. oke. Slide ke-99, maka banyak orang menganggap tempat tersebut angker. Ya karena bikin merinding-merinding tadi toh Mbak. Lanjut. Slide 100, namun leluhur sudah menunjukkan cara lain yang lebih sederhana dan lebih akurat, tapi justru hal itu sering tidak digunakan. Ya, tapi yang ini kita nggak bisa cerita, cuman ada loh cara lain gitu yang lebih mudah. Lanjut Mbak. Slide ke-101, karena kita punya mulut dan kita juga bisa berbicara, maka bertanya kepada leluhur merupakan cara paling mudah. Cara yang paling mudah itu tanya, berarti bukan dengan alat. Kalau alat kan kita masih mereka-reka ya. Tapi kalau tanya itu kan berarti langsung lock on coordinate, langsung diberi gitu kan. Cuma cara tanyanya gimana itu mungkin Arya yang tahu nih. Gimana? Mohon maaf, gimana? Gimana? Hah? Lanjut Mbak. Aryo nggak bisa kok, Mas. Slide 102. Asal kita bertanya dengan bahasa yang sopan, maka leluhur pasti akan menjawab. Dan jawabannya pasti bukan belum waktunya. Karena jawaban seperti itu adalah penghindaran karena ketidaktahuan. Selama ini kayaknya belum pernah ya kita dijawab dengan belum waktunya ya Mbak ya. Kalau kita Ya. nanya dan pertanyaannya juga jangan gelegean ya, nggak sopan. Atau beliau kalau beliau gelegean ya juga berarti jangan ditanya karena itu berarti pasti bukan leluhur gitu kan. Karena Dia nggak itu lagi sakit. sangat priayi banget gitu kan. Itu yang ahlinya itu di atas kita itu lagi nggak kelihatan orangnya lagi. Ya, kita udah waktunya ya, kita ada 103. Oke, 103. 103, agar dijawab saat bertanya kepada leluhur harus sesopan mungkin, maka kita harus pada kondisi sehat agar tidak gelegean, karena gelegean di depan leluhur itu sangat tidak sopan. Harusnya begitu ya. Itu versi kita. Tapi kalau versi orang lain kalau itu dianggap sopan ya aku bingung sih. Karena kalau kita aja bicara dengan orang tiba-tiba orang itu gelegean kan ngapain sih gitu kan. Oke, lanjut Mbak. Slide ke 104, kalau leluhur yang datang gelegean maka sebaiknya disingkiri karena tidak ada sang hyang yang gelegean atau sang hyang gelege ya. Sang hyang gelege. Berterang udah ketemu seperti itu loh. Karena yang itu kalau datang biasanya bahasanya tuh kalau nggak kali malah Sanskerta banget, tapi bukan Sanskertanya India. Halus banget bicaranya dan ini gitu loh, tata cara gerak-gerik dan tindakan dan pakaian dan sebagainya tuh semuanya tuh kelihatan kalau itu leluhur gitu loh. Aku belum pernah. Berarti nggak awal datangnya itu nggak salam gelege gitu ya Mas? Nggak salam gelege. Gimana tuh Mbak? Nah, udah Slide lanjut lagi. terakhir. Sampun celak wungunipun sang Gilang Kencana Jati, amertandani wangsulipun kamulyan mring Kertajayaning Tribuna. Jadi patung itu juga nanti akan berdiri pada saat datangnya Jamurdipa ya. Jadi itu juga untuk melindungi tanah Jawa. Dan semoga di pulau yang lain ada gitu.
Tapi aku nggak yakin dengan satu pulau yang nantinya untuk booster supaya kita bergerak ke selatan gitu loh Mbak. Jadi nggak ngerti itu pulau apa, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas semua urutan tentang apa yang akan terjadi tentang masa jamur tipe itu sudah kita urut dan bagaimana supaya kita bisa ini ya. Tapi salahnya kan ini tidak harus dipercaya gitu kan. Jadi tidak. Iya, ini cuma dongeng ya Om ya. Jadi Aryo, jadi ini apa disclaimer apa mobilisasi parsial dulu terus disclaimer total Aryo. Disclaimer Pak. Udah lama gak buka, lupa yang mana. Oh ini dia. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya. Maaf, ke play duluan. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan keretakan. Oke. Oh. Oke, cukup. Itu terus disclaimer total. Oke, disclaimer. Sambil menunggu, ada kata-kata lagi Om sebelum mau ditambahkan sebelum disclaimer terakhir? Mungkin tadi ya yang untuk Mbak Omeng di Bali yang di Denpasar itu saya minta tolong dicarikan tempat yang seperti yang diceritakan Mbak Vicky, terutama ditambah dengan daerah itu ada kayak sekolahan di sana. Gitu ya. Cuma nanti detail seperti apanya mungkin aja nanti dikirim oleh Mbak Vicky. Terima kasih loh bantuannya karena tadi itu ada beberapa letak di Denpasar nanti yang akan kita cari ya. Oke. Yang Aryo nggak ikut. Yang Aryo nggak ikut. Nanti aku nyusul, Mbak. Kalau bisa aku nyusul, tenang aja. Tenang saja. Oke, disclaimer total, disclaimer penutup. Oke, tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal atau ini orangnya ada di sini. Di sini. Yang kalau balas itu 1 jaman kolong. Tapi tersedianya selama 25 jam sehari, jadi tenang guys. Pasti dijawab walaupun jawabnya 1 jaman kolong. 1 jaman kolong. Ya, Vicky kan 25 jam sehari, terus 10 hari seminggu, 40 hari sebulan, 500 hari setahun. Betul. Tahu nggak sih Mas, sampai yang tanya itu nggak cuma di DM IG loh, di Facebook juga. Padahal nggak pernah ngeflorin nama Facebook aku. Gile. Semangat Mbak. Talkingnya. Oh iya, minggu depan naratornya loh, cukup mantan artis zaman tahun 70-an. Iya betul. Seru sekali nih minggu depan iya. Deg-degan ya. Ini ditanya Haskell nggak pernah kelihatan. Haskell ada jadi moderator tiap malam. Beberapa malam ini jadi moderator dia. Ada nggak manusianya? Gitu. Itu ditanya. Oke, kalau gitu ada lagi. Ada lagi Mbak? Mbak nggak mau bercerita lagi Mbak? Udah sih, pansosnya udah. Oh, pansos dia. Oh enggak. Oke kalau gitu. Iya benar. Kita juga jawabannya bukan perguruan, benar. Kita bukan perguruan. Oke, kalau gitu Parda terima kasih ya Om ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitunggul Jatijaya Mongrogo yang sudah mau menyediakan data dan juga pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung, Mas Agung yang sudah menjadi narasumber dan juga sudah membuatkan slide. Kemudian juga Mbak Vicky, makasih Mbak sudah menyumbangkan suaranya jam 3:30 pagi.
Atau setengah 3, setengah 4 ya? Setengah 3. Jam 3 kurang Iya. 16. Ya, jam 3 kurang di sana. Terus kemudian juga terima kasih Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Bang John, terima kasih atas gambarnya. Ular Dan rulingnya keren. kengoroannya malam ini. Enggak kedengeran, Mbak. Enggak kedengeran, Mbak. Aman. Enggak kedengeran. Aman. Oke, terus kemudian juga terima kasih Haskell udah jadi moderator, dan tentunya Om Iwan, Mbak Ade, dan juga segelintir tim ARC lainnya. Terima kasih. Dan tentunya terakhir Chief Eksekutif ARC, Bos Besar Pak Marius Gumono, terima kasih yang sudah memprakarsai Atlantis Center hingga hari ini. Gitu. Oh ya, dan juga terima kasih juga Menyaners yang udah mau menyubmit videonya ke saya, ke Instagram aku. Jadi bisa ditampilkan malam ini. Jadi Menyaners yang lain kalau misalnya mau bikin video disclaimer, langsung aja di DM ke aku atau DM ke Haskell atau DM aku atau Haskell aja lah. Gitu. Ini apa namanya udah diupload di YouTube belum? Yang oh iya belum. Malam ini. Oke, sip langsung. Tuh. Teman sama itu yang dari Banyuwangi. Kan ada tambahan sama Banyuwangi. Ya. Nanti aku samain itu ya. Oke, kalau gitu sekian. Terima kasih Menyaners dari kita udah mengakhiri. Sekian episode 127. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan. Ada tamu spesial. Jadi jangan lupa nonton. Dan kita sampai jumpa di malam berikutnya. Salam sehat tentunya. Salam Menyan semua. Salam Menyan.